Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira Marsa Yahwi Prasasti, NIM 0302200017 dari Prodi Sastra Indonesia kelas 5A. Saya di sini akan sedikit bercerita mengenai sastrawan dunia yang bernama Khalil Gibran. Ya, untuk perkenalan Khalil Gibran akan saya ceritakan secara singkat siapa sih sebenarnya Khalil Gibran itu, apa saja prestasinya, dan apa saja karya-karyanya, atau mungkin dia punya puisi atau quotes. Nanti saya akan bercerita kepada kalian. Ya, Khalil Gibran. Sebenarnya Khalil Gibran itu siapa sih? Jadi Khalil Gibran adalah seorang seniman dari Lebanon dan Amerika. Selain seorang seniman, Khalil Gibran juga seorang penyair dan penulis. Nah, Khalil Gibran itu lahir di kota Basyari, Lebanon pada tanggal 6 Januari tahun 1883. Namun, semasa remajanya, dia ikut bermigrasi dengan keluarganya di Amerika Serikat, di mana ia mulai belajar seni dan memulai karir sastranya. Meski dia berimigrasi di Amerika Serikat, namun di negara asalnya, di Lebanon itu, dia masih dipuja sebagai pahlawan sastra. Tidak hanya di Lebanon aja, tapi di negara-negara lain pun Gibran juga mulai dikenal, terutama pada tahun 1923 dengan salah satu karyanya yang cukup terkenal, yaitu dengan judul The Prophet, sebuah contoh awal dari fiksi inspirasional dengan serangkaian isai filosofis yang ditulis dalam prosa puisi bahasa Inggris. Nah, nanti kita kupas ya buku karya Khalil Gibran yang berjudul The Prophet. Nah, sebagai seorang seniman, tentunya Khalil Gibran kan bisa melukis dan menggambar. Nah, lalu ia itu masuk ke sekolah seni di Paris pada tahun 1908 sampai 1910 untuk mengejar gaya romantisisnya dan simbolis. Nah, tidak heran juga jika Khalil Gibran itu menjadi penyair hebat dengan penjualan terbaik ketiga setelah Shakespeare dan Lawson. Sebagian besar dari tulisannya memang berbahasa Arab, namun seiring berjalannya waktu, tulisan tersebut diterjemahkan lebih dari berbagai bahasa. Nah, maka dari itu di dunia Arab, Gibran dianggap sebagai pemberontak sastra Inggris, sastra dan politik. Gaya romantisisnya berada di jantung Renaissance dalam sastra Arab modern, khususnya puisi prosa. Nah, di balik kehebatan dari Khalil Gibran, sebenarnya siapakah sih sosok wanita di balik kesuksesan seorang Khalil Gibran? Kan ada pepatah yang mengatakan di balik kesuksesan lelaki hebat pasti ada wanita yang selalu support. Nah, wanita itu adalah kita bahas di sini. Awalnya, Gibran itu mengadakan pameran seni pertama pada tahun 1904 di Boston. Pada pamerannya tersebut, Gibran itu bertemu seorang wanita yang bernama Mary Elizabeth Haskell, yang akhirnya menjadi wanita yang membawa pengaruh besar, tapi tidak hanya di kehidupannya saja, tapi juga dalam karirnya. Nah, sayangnya Gibran meninggal di New York pada tahun 10 April 1931. Penyebabnya karena sirolis hati dan TBC pada usia 48 tahun. Namun, sebelum kematiannya, Gibran itu pernah berpesan kepada kekasihnya itu yang bernama Mary Haskell kalau jika ia meninggal dunia, ia ingin dimakamkan di tempat asalnya, yaitu di negara Lebanon. Nah, keinginan tersebut dipenuhi oleh Mary Haskell pada tahun 1932. Jadi, Mary Haskell itu sangat berpengaruh sekali dengan perjalanan hidupnya Khalil Gibran. Nah, apa aja sih hasil karya penulisan Khalil Gibran? Pasti kalian udah bertanya-tanya kan? Nah, karya-karya Khalil Gibran yang cukup populer udah aku rangkum nih. Ada beberapa. Yang pertama ada The Madman pada tahun 1918, 20 Drawing tahun 1919, The Forerunner tahun 1920, The Prophet yang cukup terkenal yang tadi sempat kita bahas, sempat kita singgung 1923, Set and Form tahun 1926, Jesus the Son of Man tahun 1928, The Earth Good tahun 1931, The Wanderer tahun 1932, dan The Guardian of the Prophet tahun 1932. Jadi walaupun Khalil Gibran sudah meninggal pada 1932, ada beberapa karyanya yang masih dipegang oleh Mary Haskell yang belum diterbitkan. Jadi setelah dia meninggal, diterbitkanlah oleh
Mary Haskell, dibantu sama Mary Haskell. Nah, sedikit cerita tentang The Prophet karya Khalil Gibran. Sebenarnya The Prophet itu merupakan salah satu karya puncak dari seorang Khalil Gibran yang sudah diterjemah dari lebih dari 20 bahasa. Buku tersebut berisikan 26 macam dongeng perumpamaan dengan menggunakan puisi prosa. Nah, dalam karyanya, Gibran itu bercerita tentang seseorang yang ia kasih tokoh dengan nama Al-Mustafa. Dalam bahasa Arab berarti yang terpilih. Setelah mengasingkan diri selama 12 tahun di pulau terpencil, Al-Mustafa juga adalah seorang nabi, pergi menuju suatu kota bernama Orpales dan mengajari manusia tentang berbagai hakikat kehidupan. Ceritanya itu hampir mirip dengan cerita-cerita Nabi yang udah kita dapetin sebelum-sebelumnya. Nah, pasti kalian juga penasaran, kenapa sih The Prophet kok bisa dicintai banyak orang, padahal kan ceritanya itu hanya tentang seorang Nabi. Oke, aku kasih tahu. Khalil Gibran melalui toko inspiratifnya, seolah-olah itu merangkum keseluruhan masalah yang ada dalam bait-bait indah yang dihasilkan oleh tangannya yang lihai. Sebuah karya yang dicintai dan dinikmati oleh banyak manusia, entah sebagai penghiburan atau sebagai sebenarnya buku yang dapat dipelajari. Perjalanan yang dilakukan oleh sang nabi yang ditokohkan dengan nama tokoh Al-Mustafa itu membawa pembaca dalam satu pemahaman dan pemahaman lainnya. Beberapa hanya membaca dan menyimak, bahkan ada alih wahana dari prosa puisi Khalil Gibran menjadikan film yang membuktikan bahwa adanya ketertarikan dari masyarakat luas kepada karya sastra ini. Suatu karya yang menjadi besar karena keindahan, kebijaksanaan yang ditawarkan dalam setiap pertemuan dengan sang nabi. Jadi nggak hanya dilontarkan lewat buku aja, tapi beberapa dari sastrawan di luar negara Lebanon atau Amerika itu menjadikan cerita The Prophet itu seperti drama atau film gitu. Nah, selain The Prophet, apakah ada puisi prosa karya Khalil yang menjadi sorotan para penikmat sastra? Jawabannya adalah jeng jeng jeng, tentu ada. Oke, kali ini aku akan membongkar tentang fakta di balik salah satu karya Khalil Gibran juga, karya besar yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Tentu kalian juga nggak asing dengan kata sayap-sayap patah, ya kan? Karena sayap-sayap patah ini beberapa waktu lalu viral karena film yang baru-baru tayang ini. Nah, apakah ada hubungannya? Mari kita bahas. Sayap-sayap Patah dalam bukunya Khalil Gibran ini merupakan buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh M. Rusal Siddiq ke dalam bahasa Indonesia, yang termasuk ke dalam salah satu karya besar dan bahkan seringkali dianggap sebagai autobiografi dari seorang Khalil Gibran. Sayap-sayap Patah mengisahkan cerita sepasang kekasih yang berakhir tragis namun romantis. Fakta menarik di dalamnya terselip polemik sosial yang berkaitan dengan nasib perempuan, penindasan, ketidakadilan, bahkan korupsi di negara Lebanon. Jadi Khalil Gibran itu sastrawan yang cukup berani untuk mengkritik pemerintahan di negara Lebanon. Dia mengkritik suatu pemerintahannya itu lewat karya-karyanya, termasuk dia mengangkat fenomena korupsi yang ada di negara Lebanon. Nah, sepertinya ada sedikit kemiripan dengan film Sayap-Sayap Patah yang sempat viral di negara kita, bahwa ceritanya kan romantis tapi berakhir tragis gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, penghargaan Khalil Gibran. Untuk penghargaannya sendiri memang tidak ada penghargaan yang diraih oleh Khalil Gibran secara spesifik. Namun, sosok Khalil Gibran tentu sangat dikenal dan dikagumi oleh penikmat sastra di berbagai negara hingga saat ini. Sosok penyair yang terkenal dengan rangkaian kata dalam puisinya, dan ia pun berhasil menggabungkan perbedaan dua budaya dalam satu penulisannya. Jadi Khalil Gibran itu memiliki ciri khas, dia suka menggabungkan beberapa budaya dalam satu karyanya. Nah, hal tersebut tentu membuat Khalil Gibran dipandang sebagai seniman, penyair, serta penulis yang fenomenal. Bahkan sering kita jumpai juga hingga saat ini masih banyak beberapa quotes Khalil Gibran yang masih sering kita gunakan di kalangan penikmat sastra. Nah, setelah ini kita akan bahas sedikit tentang quotesnya Khalil Gibran. Nah, ada 3 quotes dari Khalil Gibran yang menjadi sorotan, terutama bagi saya pribadi. Yang pertama ada hidup tanpa cinta, lainnya sebuah pohon yang tidak berbuah. Dan yang kedua, jiwaku menderita karena perpisahan, tetapi kembali terhibur oleh cinta. Dan ketiga, cinta seperti kematian, mengubah segalanya. 3 quotes ini memang saling berkaitan, karena tiga-tiganya mengangkat tema tentang cinta.
di mana kehidupan tanpa cinta itu diumpamakan bagai pohon yang tanpa buah, alias seperti kayak nggak ada indah-indahnya kalau hidup tanpa cinta. Nah, jika jiwa kita menderita karena cinta pun, pasti seiring berjalannya waktu jiwa kita juga akan terhibur oleh cinta. Jadi kita disakiti oleh cinta dan terhibur oleh cinta. Nah, cinta juga diibaratkan seperti kematian, mengubah segalanya. Maksudnya tuh eh, apa ya? Kita kan terkenal dengan istilah bucin. Jika ada teman kita yang udah mengenal cinta, pasti dia itu udah berubah dari apa yang kita kenal sebelumnya. Nah, tiga quotes itu menurut aku paling relate, paling bisa aku tangkep untuk apa ya, fenomena-fenomena yang sering terjadi di sekitarku. Oke, sebenarnya ada fakta menarik di balik liburan. Nah, dia bikin quotes tentang cinta, tapi permasalahan cintanya sendiri justru nice try kok bisa. Nice try itu kayak apa ya? Kalau anak sekarang kan nice try itu ya cukup lah, cukup tahu gitu kan. Maksudnya gagal, gagal tapi dengan bahasa indahnya itu nice try. Oke, kita bahas kenapa permasalahan cinta Khalil Gibran itu selalu nice try. Padahal dia kan puitis banget, orangnya romantis banget, bisa lewat dia tuh menghasilkan kata-kata indahnya lewat puisi. Kenapa kok bisa nice try gitu kan? Nah, kisah cinta Khalil Gibran dengan Mary Haskell ini apa ya cukup menjadi sorotan bagi penikmat sastra juga orang awam seperti saya. Nah, ceritanya itu Mary Haskell kan memiliki peran yang penting dalam kesuksesan karyanya Khalil Gibran. Nah, tapi siapa sangka kehadiran Mary Haskell ini justru tidak berujung ke pelaminan. Jadi hubungan mereka berdua itu alias ngambang. Nah, hal itu dikarenakan si Mary menerima lamaran dari seorang pengusaha kaya raya bernama Florence Willis. Mary menerima lamaran Florence dikarenakan ketidakjelasan hubungan dengan Khalil dan ada beberapa prinsip hidup di antara mereka berdua yang berbeda sehingga nggak cocok di antara mereka berdua itu. Meski berujung nice try, Mary yang pernah membiayai hidup Khalil selama di Paris hingga ajal menjemput pun, Khalil pun ajal menjemputnya Khalil. Nah, Mary itu masih mempunyai rasa peduli kepada si mantannya ini, si Khalil Gibran ini. Terbukti dengan adanya waktu saat pemakaman peninggalannya Khalil Gibran ini, si Mary ini datang untuk kalau bahasanya kita tuh berziarah gitu kan. Padahal posisinya si Mary itu udah punya suami. Ia rela meninggalkan suaminya yang sedang sakit demi hadir ke pemakamannya si Khalil Gibran. Nah, Mary juga kayak apa ya melaksanakan pesan-pesan Khalil Gibran kayak aku ingin kan tadi Khalil Gibran kan bercerita kalau aku itu ingin kalau meninggal aku ingin dimakamkan di Lebanon di Lebanon. Nah, sama si Mary keinginan tersebut tuh dikabulkan lah. Jadi kayak Mary ini meskipun tidak menjadi pasangannya selamanya, tapi Mary itu ya bisa dibilang cukup berperan lah cukup berperan untuk hidup Khalil Gibran dari awal karirnya hingga Khalil Gibran menutup usia. Nah, itu sedikit cerita tentang Khalil Gibran dari aku, Adira Marsani Prasasti. Jadi, ya kesimpulannya yang menjadi sorotan dari aku sendiri itu kisah cinta Khalil Gibran. Ternyata tulisan-tulisannya yang romantis, yang puitis, yang cukup menarik hati para wanita, ternyata tidak cukup untuk menarik kepastian dari seorang wanita. Jadi ya wanita tuh butuh kepastian, butuh kejelasan, bukan hanya kata-kata ya kan. Nah, dari kisah Khalil Gibran bisa kita jadikan pelajaran, terutama buat cowok-cowok untuk segera kasih kejelasan, segera kasih kepastian kepada cewekmu. Ya jelas lah, kita sebagai wanita juga akan memilih seseorang yang udah siap, udah memberi kepastian gitu kan. Ya, gitulah. Oke teman-teman, semoga informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.